Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Tawaf. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang semangat menuntut ilmu melalui surah Al-Mujadilah ayat 11. Adik-adik Sobat Tawaf, sebagai seorang muslim kita wajib untuk menuntut ilmu sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Lantas, mengapa ya kita harus menuntut ilmu? Apa saja yang bisa kita dapatkan dari ilmu itu sendiri? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna amal seseorang kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia yang telah diberikan akal dan pikiran oleh Allah SWT, maka kita patut mensyukurinya, salah satunya dengan menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Ilmu agama akan membantu kita untuk mengetahui ataupun memahami Islam dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu pengetahuan akan membantu kita ataupun memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita harus semangat untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Ada banyak sekali tokoh muslim yang bisa kita tiru ataupun teladani tentang semangatnya menuntut ilmu hingga mampu mencetuskan suatu ilmu tertentu. Salah satunya yaitu Ibnu Sina, seorang cendekiawan muslim di bidang kedokteran. Nah, sekarang kita simak yuk cerita ataupun kisah tentang Ibnu Sina, seorang cendekiawan yang bisa kita teladani tentang semangatnya menuntut ilmu. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau lahir di Iran pada tahun 470 Hijriah dan meninggal pada tahun 527 Hijriah. Semasa hidupnya, Ibnu Sina memiliki ketertarikan di berbagai ilmu, mulai dari bahasa dan sastra, lalu geometri, logika, matematika, sains, fikih, perbuatan, hingga ia mulai tertarik pada bidang ilmu kedokteran yang mengharumkan namanya. Tidak melulu soal bidang ilmu dunia, ilmuwan yang kerap dikenal dengan nama Avicenna ini juga sebagai penghafal Al-Quran sejak berusia 5 tahun dan menamatkannya pada usia 10 tahun. Di bidang kedokteran, Ibnu Sina mendapat gelar The Father of Pharmacology atau Bapak Farmakologi dan Al-Sheikh Al-Rois Al-Tib atau Maha Guru Kedokteran. Tidak mengherankan karena salah satu karyanya yang terkenal yaitu Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine yang sudah diterjemahkan dalam 15 bahasa di dunia. Ibnu Sina juga disebut sebagai dokter pertama yang memperkenalkan eksperimen dan hitungan cermat berbagai jenis penyakit menular berikut dengan cara-cara menjinakkannya. Selain itu, Ibnu Sina lah yang memperkenalkan untuk teknik karantina sebagai upaya membatasi penularan virus pertama kalinya. Dia bahkan menyelidiki kesehatan emosional seseorang jauh sebelum teknik biofeedback diperkenalkan. Kontribusi lainnya antara lain deskripsi meningitis, berbagai bagian mata dan katup jantung, dan bagaimana saraf berkontribusi pada nyeri otot. Kemajuan yang dibuat dalam bidang anatomi, ginekologi, dan pediatri begitu canggih. Alhasil, bukunya segera menjadi buku teks utama yang digunakan di sekolah kedokteran Eropa hingga abad ke-17. Adik-adik Sobat Tawaf, kisah tentang Ibnu Sina dan semangatnya menuntut ilmu harus kita tiru dan kita teladani. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran ataupun hadis yang menceritakan tentang semangat menuntut ilmu ataupun perintah menuntut ilmu. Salah satunya yaitu Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, sekarang kita simak dan kita perhatikan tentang Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah.
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ke-11 surah Al-Mujadilah ini mengandung dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberi kelapangan saat diperhatikan dalam suatu majelis dan berdiri saat keadaan mengharuskan berdiri. Berdasarkan ayat tersebut, kita menjadi tahu bahwa menuntut ilmu akan memberikan dampak ataupun membawa dampak bagi diri seseorang. Salah satunya yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam menuntut ilmu kita harus memiliki etika, yaitu misalnya memberikan tempat bagi orang yang baru datang ke majelis ilmu. Nah, agar kita senantiasa memiliki perilaku dalam semangat menuntut ilmu, maka kita harus melakukan hal-hal yang mengarah pada semangat menuntut ilmu. Apa saja perilaku yang mengarah pada semangat menuntut ilmu itu? Perilaku semangat menuntut ilmu bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan sehari-hari seperti berniat dengan ikhlas untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa, memohon ilmu yang bermanfaat, bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita, antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru dan berusaha untuk senantiasa memahaminya, mengembangkannya, serta mengamalkannya. Lalu sopan santun, rendah hati, memperhatikan penjelasan guru dan mendoakan guru, menghindari perbuatan dosa yang akan menjadi penghalang mendapatkan ilmu bermanfaat, menghindari rasa malu dalam mencari ilmu yang akan menyebabkan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu, menjadi sosok yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, senantiasa rendah hati dan menghindari sikap sombong, tidak cepat menyerah dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerimanya dengan ikhlas. Yang terakhir, berusaha mengamalkan dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Nah, itulah tadi materi tentang semangat menuntut ilmu melalui Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yuk mulai sekarang kita tingkatkan semangat menuntut ilmu agar kesuksesan dan pahala dapat kita raih. Selain itu, jangan lupa untuk mengamalkan ilmu yang kita punya agar menjadi jalan sedekah untuk menghapus dosa kita semuanya. Semoga Allah meninggikan derajat kita semua. Amin. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Thawaf. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.